Apakah wali datang langsung dalil waktu dulu? Ya. Kan para wali itu menyiarkan agama Islam itu dengan memakai wayang, dengan meniru para leluhur terdahulu. Adanya lakon Pandhawa Lima, ada lakon Jamus Kalimosodo. Apakah ini karangan dari orang agama? Kan tidak. Kalau ruwatan, kita sudah tahu yang menyebabkan orang itu sakit-sakitan, yang menyebabkan orang itu sial. Otomatis di dalam sel-sel tubuh mereka, dari sendi-sendi yang ada di tubuh mereka. Itu kalau bahasa agama, itu adalah tempat-tempat jin. Ya, jin itu apa? Jin itu penghalang. Gitu. Maka dibacakan mantra itu supaya apa? Penghalang-penghalang yang ada di dalam sel-sel atau yang dalam sendi-sendi itu larut. Bersama apa? Bersama anfas. Karena di dalam tubuh ada nafas, nufus, tanapas, anfas. Gitu. Jadi otomatis penyebab orang itu menjadi sakit-sakitan, penyebab orang itu menjadi semua sial, berarti masalahnya dari makanan. Yang kita makan halal, tapi penyebab yang kita beli untuk beli makanan itu apakah sudah dipikirkan? Itu diperbolehkan apakah kita itu merampas hak orang lain? Maka kalau sudah merampas hak orang lain, maka sel-sel darah merah baru akan mengendap di dalam persendian atau sel-sel tubuh kita. Itu makanya di situ ada bacaan Raja Kalacakra. Ya, dan Raja Kalacakra itu menyebutkan ada 99 titik di dalam manusia itu yang menyebabkan manusia itu sial. Dan di 99 titik itulah manusia itu sakit yang sulit diobati oleh medis. Maka di situ harus dibaca. Ruwat itu artinya ngurwa, itu artinya purwa adalah wiwitan. Kala artinya penyakit. Jadi kita itu harus tahu awal penyakit yang menimpa pada orang tersebut. Maka harus dibersihkan dengan Raja Kalacakra. Berarti intinya kalau ruqyah itu masih samar Pak, belum jelas. Ruqyah itu malah nggak tahu, makanya dia itu berusaha untuk mencari apa atau penyebabnya. Kalau ruwat sudah tahu, oh ini loh penyebabnya, maka ini harus dihilangkan. Gitu. Tapi karena ruwat itu milik orang Jawa, dianggap kuno. Ya di sini yang masuk itu agama, maka ruwatan itu dianggap musyrik, Betul. dianggap syirik. Tapi kalau ruqyah itu dianggap karena ini syariat agama, ini benar. Nah yang menyirikkan, yang membenarkan itu siapa? Dua-duanya itu hanya mencari cara. Betul, Pak. Gitu loh. Yang namanya mencari cara yo macem-macem lah. Tapi nyatanya ya bukannya saya sombong. Banyak orang-orang yang saya ruwat itu bekasnya orang di ruqyah. Rotor-rotor pernah di ruqyah di sini, nggak ada bedanya, nggak ada perubahannya. Akhirnya yang terakhir, Mbah jenengan ruwat mawon. Nah, coba. Setelah diruwat, ternyata walaupun nggak 100%, tapi kan diawali dari 20%, jadi 30 menjadi 50. Akhirnya selesailah masalahnya dan dia baru merasakan tenang. Maka kalau begitu, apakah perlu menyalahkan ruqyahnya? Apakah harus membenarkan ruwatannya? Apakah menyalahkan ruwatannya, membenarkan ruqyahnya? Ya nggak bisa. Jadi ya makanya sesuatu apapun yang kita kerjakan, karena sebenarnya amal apapun itu tergantung pada niatnya. Ya, kalau niat kita itu sudah benar, wong ini hanya cara, ini hanya metode untuk menemukan jalan kebaikan. Kenapa harus kita salah-salahkan? Oh, yang melalui ruqyah juga nggak akan berani menjamin. Mungkin menjaminnya karena supaya orang itu mau mengeluarkan uang. Cuman itu. Tapi kalau masalahnya nggak selesai, berani dia menjamin. Ini tak ruqyah, kalau nanti tidak berhasil kamu tak kembalikan 10 kali lipat. Berani begitu? Juga nggak berani.
Iya. Mungkin Makanya daripada sama-sama kita hanya mencari jalan, sudahlah hidup di Nusantara di Jawa ini nggak perlu menyalah-nyalahkan, apalagi sebelum ada agama itu ada Jawa. Orang Jawa melakukan sesuatu kalau tidak ada hasilnya dan itu tidak pernah dilakukan pada leluhur, nggak mungkin wong Jawa itu kok gawe acara aneh-aneh, nggak mungkin. betul, Pak. Ya mungkin gini Pak, orang-orang itu menganggap antara ruwatan dengan rukyah itu kan katanya itu kan lebih sebenarnya yang rukyah. Namun karena ada tulisan Arabnya ya. Ya mungkin itu, atau paling tidak supaya ruqyah itu laku, supaya dalang-dalang itu. Orang kok nggak pernah berpikir ya, Iya, benar. Islam bisa berkembang seperti ini hasilnya siapa toh? Waktu dulu yang menyebarkan dengan cara lemah lembut, dengan humanis, kan para wali. Apakah wali datang langsung dalil waktu dulu? Ya, Kan para wali itu menyiarkan agama Islam itu dengan memakai wayang, betul. ya, dengan membuat lakon, sebenarnya bukan membuat, dengan meniru para leluhur terdahulu. Adanya lakon Pandhawa Lima, ada lakon Jamus Kalimosodo. Apakah ini karangan dari orang agama? Kan tidak. Sebelum ada agama di sini, lakon itu sudah ada. Lah kebetulan lah wali yang bernama Anjing Sunan Kalijogo dengan cara wayangan dan lain sebagainya itu mudah untuk mengumpulkan orang-orang Nusantara ini. Karena orang Nusantara itu sukanya dengan melihat sesuatu dan di sesuatu itu menggambarkan perjalanan hidup manusia ini. Maka setiap digelar wayang orang itu datang. Lah dengan datang itulah dimasukkan ajaran-ajaran agama baru itu. Lah buktinya apa? Sebelum ada agama masuk ke sini, yang namanya Punokawan Petruk itu sudah dari dulu namanya Petruk. Dan orang yang memberi nama Petruk itu tidak mengenal bahasa Arab Fatruk. Tapi kenapa setelah ada agama baru ini terus dirubah-rubahlah nama Petruk dihubung-hubungkan dengan bahasa Arab menjadi Fatruk. Sebelum ada agama, wayang di sini itu sudah ada Bagong. Tapi setelah agama ini sudah meluas di sini, dirubahlah Bagong itu seolah-olah itu mengambil dari bahasa Arab Anda Bagong. Saya pengen tahu orang yang ngomong begitu itu datanya itu mana? Gitu loh. Kan sudah jelas toh, agama dibawa ke sini. Itu zamannya Syekh Subakir katanya. Oke, Pak. Syekh Subakir bertemu dengan siapa? Eyang Semar toh. Semar, oke. Apakah Eyang Semar itu membuat nama itu diberi nama Syekh Subakir? Kan dari dulu sudah Semar. Oke. Tapi kenapa setelah agama ini sudah meluas dan sudah banyak dikenal dan diikuti lah, tiba-tiba nama Semar diganti Samirun, coba Samarun dan lain sebagainya. Duluan mana nama tokoh ini dengan nama baru dari Arab? Kenapa yang dinamai dengan bahasa Arab kok cuman Punokawon? Kalau Janoko Janatuka, kalau Werkudara apa? Werkudara Kaal. Bisa. Nakula Sedewa mau diganti nama apa? Kalau memang wayang itu berasal dari Arab, coba. Ya, mestinya menyampaikan itu malu loh. Ini budaya leluhur, nggak main-main. Ini mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Sekarang malah wayang diharamkan. Nah ya, apalagi wayang diharamkan. Oke. Aku kalau eling namanya Walid Bahasa lama. lama, dobo lama kayak loro hatiku rasanya. Gitu Pak kok. Nah, iya, wayang harus dimusnahkan. Kalau dalang-dalang harus bertobat. Kurang ajar. Nah, iya. Apakah dalang kira-kira manut karo Gustine dekne kira-kira? Gustine dhek sing Gusti dobol kok dadakan kok nganut wong. Nah ini loh. Pak, kita berbicara wayang Pak ya. Iya. Tadi itu saya lihat di medsos Pak Iya. terkait haji Pak. Nah, Iya. itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya haji itu ritual dari orang Hindu Iya.
tujuannya untuk memperingati kematian dari Aswatama itu gimana Ya. Pak? Ya, itu macam-macam versinya ya, karena itu juga bukan ranah kita. Yang kita bicarakan itu mestinya tentang Jawa yang sengaja mau dihancurkan oleh agama itu loh. Jadi orang yang masih percaya dengan haji dan lain sebagainya, ya silahkan, wong itu hak mereka masing-masing. Selagi promo tentang haji itu masih laku, ya sudahlah, nggak masalah. Wong kita mau ada orang haji, nggak ada orang haji, kita juga nggak dapat untung dan tidak ada ruginya. Ya paling-paling rugi gini, kalau dia punya uang mau dipinjam kita yang butuh nggak dikasih, tapi kalau buat haji dibuat berangkat, cuman itu aja. Tapi urusan ke situ mau menganut orang Buddha, mau menganut orang Hindu, itu adalah perjalanan masa lalu, agama masa lalu. Ya karena sekarang itu sudah zaman modern, itu semua akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok.